Mengerikan. Iran jatuhkan 900 rudal balistik ke ibu kota Israel. Tel Aviv diguncang. Iran resmi melancarkan serangan balistik terbesar dalam sejarah konflik modern terhadap Israel. Sebanyak 900 rudal balistik menghujani ibu kota Israel dalam kurun waktu hanya 2 jam, meninggalkan kehancuran luar biasa, kepanikan massal, dan korban jiwa dalam jumlah besar. Serangan terjadi secara tiba-tiba pada pukul 2.47 dini hari waktu Tel Aviv. Tanpa peringatan yang jelas, sirene peringatan rudal meledak di seluruh penjuru kota, membangunkan warga dari tidur mereka dalam kepanikan. Dalam hitungan menit, langit berubah merah menyala, diselimuti api dan ledakan bertubi-tubi. Iran meluncurkan 900 rudal balistik tipe Sejil, Ghadir 110, dan Heibar Shekan, jenis-jenis rudal jarak menengah dengan kemampuan hulu ledak tinggi dan kecepatan supersonik. Target utama mencakup pusat komando militer Israel, instalasi strategis, bandara internasional Ben Gurion, markas besar Mossad, hingga kawasan pemukiman padat penduduk. Sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome, yang selama ini dikenal sebagai salah satu yang tercanggih di dunia, benar-benar kewalahan menghadapi serangan dalam skala ini. Menurut laporan militer IDF, Israel Defense Forces, hanya 380 rudal yang berhasil dicegat, sementara sisanya, lebih dari 500, berhasil menghantam sasaran. Akibatnya, Tel Aviv kini dalam kondisi lumpuh total. Bandara Ben Gurion hancur sebagian dan semua penerbangan internasional dihentikan. Jaringan listrik dan komunikasi terputus di beberapa distrik. Gedung parlemen dan kompleks pertahanan utama mengalami kerusakan parah. Ratusan rumah sakit dan fasilitas kesehatan mengalami lonjakan pasien luka dan trauma. Rekaman dari warga memperlihatkan kobaran api besar, mobil-mobil terbakar, dan orang-orang berlarian dalam kepanikan. Suara tangisan, sirene ambulans, dan dentuman ledakan menciptakan suasana seperti zona perang. Laporan awal dari Kementerian Kesehatan Israel menyebutkan bahwa lebih dari 2.700 orang tewas, dengan lebih dari 10.000 lainnya luka-luka. Sebagian besar korban berasal dari distrik padat penduduk seperti Jaffa, Ramat Gan, dan Petah Tikva. Pemerintah Israel menyatakan status darurat nasional dan memerintahkan evakuasi total dari Tel Aviv ke wilayah selatan. Ribuan warga mengungsi ke tempat perlindungan bawah tanah dan tenda-tenda darurat. Pemerintah Iran secara resmi mengonfirmasi bahwa serangan ini adalah balasan langsung atas serangan Israel ke fasilitas nuklir di Natanz dan Isfahan serta pembunuhan komandan senior Garda Revolusi 2 pekan lalu. Dalam pernyataan resmi yang disiarkan langsung dari Teheran, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei berkata, "Serangan ini adalah pesan kepada Zionis dan semua sekutunya. Kami tidak akan diam ketika martabat kami diinjak. Jika kalian berani menyerang kami lagi, seluruh wilayah kalian akan jadi neraka." Komunitas internasional bereaksi keras. Amerika Serikat langsung menggelar rapat keamanan nasional di Gedung Putih dan menyatakan dukungan penuh terhadap Israel, sementara mengerahkan armada kapal induk USS Gerald R. Ford ke Laut Tengah. Rusia dan Cina menyerukan deeskalasi segera, namun memperingatkan agar Amerika tidak menuangkan bensin ke dalam api. PBB langsung mengadakan sidang darurat Dewan Keamanan, sementara negara-negara Eropa mulai mempersiapkan evakuasi warganya dari wilayah Israel. Dengan Israel yang disebut sedang menyiapkan serangan balik besar-besaran, termasuk opsi penggunaan senjata strategis, dan Iran yang mengancam akan menyerang negara-negara pendukung Israel seperti AS dan Inggris, situasi kini berada di ambang krisis global yang bisa memicu Perang Dunia Ketiga. Lebih dari 30 negara kini menaikkan tingkat siaga militernya. Bandara, pelabuhan, dan markas NATO di Eropa diperketat. Harga minyak melonjak drastis dan pasar saham dunia anjlok dalam waktu singkat. Tel Aviv, salah satu kota paling modern dan padat di Timur Tengah, kini berubah menjadi puing-puing dan kobaran api. Iran dan Israel resmi memasuki babak paling berbahaya dalam konflik mereka, dengan seluruh dunia ikut terseret dalam ketegangan. Militer Israel langsung bereaksi cepat, mengaktifkan sistem pertahanan udara Iron Dome. Namun, jumlah rudal yang luar biasa banyak membuat sistem pertahanan kewalahan. Laporan awal menyebutkan bahwa hanya sekitar 40% rudal yang berhasil dicegat, sementara sisanya menghantam target-target vital seperti markas militer, bandara, hingga gedung pemerintahan. Korban jiwa diperkirakan mencapai ribuan, baik dari kalangan militer maupun warga sipil.
Rumah sakit di Tel Aviv dilaporkan sudah kewalahan menangani gelombang korban luka. Pemerintah Israel mengumumkan status darurat nasional dan memerintahkan evakuasi massal dari wilayah pusat kota. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB dijadwalkan menggelar sidang darurat, sementara negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Cina menyerukan penghentian segera atas konflik yang dapat berujung pada perang regional yang lebih luas, atau bahkan global. Situasi kini sangat genting. Dunia menyaksikan dengan tegang, menanti apakah ini adalah awal dari Perang Dunia Ketiga, atau masih ada harapan bagi diplomasi untuk memadamkan bara yang terlanjur menyala.